Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak dan Ibu Guru yang sudah bersedia hadir dan anak-anak sekalian kelas 10 sampai kelas 12 yang juga bersedia hadir di ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari anak-anak kita semua, Bapak dan Ibu Guru, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur pada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah walau lewat daring. Kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga buat anak-anak kami, siswa-siswi kelas 10 sampai kelas 12. Kiranya Tuhan memberi hikmat, akal budi dan kepandaian, serta sukacita yang dari surga turun menyertai anak-anak kami. Karena firman-Mu mengatakan, masa depan itu sungguh ada dan harapan tak akan hilang. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah online pada pagi hari ini dari awal sampai akhir di dalam nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak, semua yang percaya dengan saya katakan amin. Mari sebelum kita mengawali ibadah kita, mari kita naikkan satu pujian, yaitu Kemurahan Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, amin, semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, mari anak-anak sekalian dan Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Krismiati. Waktu dan tempat kami persiapkan. Mari Bu, terima kasih. Ya, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk persekutuan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, jadikan kami hati yang terbuka untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Selamat pagi juga anak-anak dimanapun kita berada, gitu ya. Ibu harap anak-anak tidak bosan ketemu dengan Bu Kris lagi dan Bu Kris lagi. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 18 ayat ke-21 sampai dengan 35. Tetapi kita tidak akan membaca satu perikop, hanya di ayat 21 dan 22. Begini firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 70 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Amin. Nah, di dalam satu perikop di kitab Matius ini, Matius 18, berbicara tentang sebuah perumpamaan yang menceritakan ada seorang hamba yang dia memiliki hutang kepada tuannya sebesar 10.000 talenta, gitu ya. Kemudian pada waktu harus jatuh tempo, dia harus membayar hutangnya. Hamba ini memohon belas kasihan. Saya menggunakan bahasa terjemahan sehari-hari. "Tuan, berikan saya kesempatan, berikan saya waktu, karena hari ini belum bisa membayar," dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, akhirnya tergeraklah hati tuan itu oleh belas kasihan. Hutang yang jumlahnya 10.000 talenta dihapuskan, jadi tidak perlu membayar. Nah, kemudian di slide kedua, di cerita yang kedua dijelaskan, ternyata seorang yang punya hutang tadi juga memiutangi orang lain. Jumlahnya berapa? Jumlahnya dikatakan di sini ayat 26 dan 27, 28 secara tepatnya. Ada seorang hamba yang berhutang kepada hamba yang sudah dilunaskan hutangnya tadi sebesar 100 dinar. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam kotak, kita akan berpikir dalam kotak matematika sebentar, gitu ya. 1 talenta
itu jumlahnya sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau tadi ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta, itu krusnya sama dengan 60 juta dinar. Dan itu dihapuskan secara cuma-cuma. Nah, coba kita bandingkan. Satu orangnya berhutang 10.000 talenta ya, kita kruskan dinar, 60 juta dinar dibanding dengan orang yang hanya berhutang 100 dinar. Perbandingannya sangat banyak. Yang 60 juta dihapuskan, tapi pada saat ada orang lain yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar, dia berkata, oh tidak bisa, hutangmu tetap harus dibayar, hutang adalah hutang, seperti itu. Jadi di dalam perikop ini menceritakan perumpamaan kurang lebihnya seorang hamba yang berbicara tentang hutang piutang, seperti itu. Nah, dari perikop ini, saat ini kita akan bersama-sama kita loncat ke depan sebentar, membandingkan dengan peristiwa yang ada di Matius 4 ayat yang ke-17. Di situ diceritakan, masih sama-sama di dalam kitab Matius ya. Di situ diceritakan tentang awal dari pelayanan yang Yesus kerjakan di bumi. Dan di situ dengan jelas firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kalimat itu muncul di dalam awal pelayanan Yesus dalam rangka persiapan sampai Yesus nanti harus mati di atas kayu salib gitu ya. Di atas kayu salib harus mati, kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Jadi ayat itu muncul di dalam awal pelayanan Yesus. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, apa hubungannya dengan kitab Matius tadi yang sudah kita baca bersama-sama tentang perumpamaan tentang pengampunan yang sudah kita baca? Jika kita menghubungkan dari pelayanan Yesus pada saat Yesus masih tinggal di dunia, Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, setelah Yesus naik ke surga, berarti karya penyelamatan yang Yesus kerjakan itu sudah tuntas, sudah selesai gitu. Kalau dulu dalam proses, dalam persiapan sampai Yesus harus disalib dan naik ke surga. Tapi setelah Yesus naik ke surga, berarti kan karya penyelamatan itu sudah lunas dibayar. Dengan kata lain, kalau kita hubungkan di dalam Matius yang keempat tadi, ayat yang ke-17, dijelaskan kerajaan Allah sudah dekat. Berarti dengan kata lain, konteks di dalam kita, orang-orang percaya yang hidup saat ini, kerajaan Allah itu seharusnya bukan lagi dekat, tetapi sudah ada di dalam lingkungan kita, sudah ada bersama-sama dengan kita. Dan orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, yang percaya Yesus, harusnya tinggal di dalam kerajaan Allah. Gitu. Jadi kerajaan Allah bukan sesuatu yang di luar kita atau jauh di depan kita, bukan. Kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang yang menjadi perenungan kita bersama dari perumpamaan yang kita baca di dalam Matius 19 tadi adalah kita coba mengintrospeksi diri kita coba merenungkan kehidupan kita. Betulkah atau sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi bagian warga kerajaan surga? Mari kita refleksikan ke dalam, kita koreksi ke dalam, kita merenungkan, kita menganalisis sejauh mana kehidupan kekristenan kita sejauh ini. Bisa kita dari kecil, dari bayi ya sudah Kristen, baru ceprol gitu sudah haleluya gitu ya. Atau juga ada yang baru dan lain sebagainya. Setiap kita memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Tetapi pada prinsipnya bukan persoalan masalah waktu, sudah berapa lama kita ikut Kristus. Tetapi sudah sejauh mana kehidupan kita itu menyatu dengan Kristus dan kita tinggal di dalam kerajaan surga. Seperti itu. Nah, ada dua karakteristik yang dapat kita pelajari dari perumpamaan yang ada di kitab Matius ini yang disebutkan tadi. Ada dua karakteristik dasar yang akan kita pelajari. Apa indikator, apa cirinya gitu ya.
Apa karakteristiknya? Supaya kita bisa mengoreksi kehidupan kita, sudahkah kita sungguh-sungguh betul menjadi bagian warga kerajaan surga? Yang pertama, di ayat yang ke-26 berkata, maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya sabarlah dulu dan seterusnya. Ini hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi atau 60 juta dinar kalau dikuruskan ke dinar. Dia sujud mohon belas kasihan di hadapan tuannya karena dia tidak bisa membayar hutangnya. Nah, dari ilustrasi penggambaran atau perumpamaan ini kita bisa belajar karakteristik seseorang yang menjadi warga kerajaan surga. Yang pertama, kita harus sujud di hadapan Dia. Atau sederhananya, kehidupan kita ini mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri itu dengan pengertian secara sadar, secara tulus, secara ikhlas. Jadi bukan karena faktor dari luar, bukan faktor karena tuntutan gitu ya. Kita mengikut Kristus bukan karena tuntutan, bukan karena ikut-ikutan juga, bukan karena tren, tetapi dengan kesadaran diri, dengan tulus ikhlas, kita mengambil keputusan untuk memiliki kehidupan atau untuk hidup di dalam jalannya Tuhan. Itu yang dikatakan tulus, ikhlas, sadar. Kata kuncinya itu. Jadi sekarang kita mengoreksi kehidupan kita. Sudahkah kita dengan sadar, dengan rela hati, dengan tulus ikhlas, mau menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Dia yang mengatur hidup kita? Sudahkah kita mau mengambil keputusan secara sadar untuk berjalan di dalam kehendaknya? Atau masih kita berjalan di dalam semau gue gitu ya? Atau kita masih memilih berjalan suka-suka kita? Atau memilih jalan yang lebar, yang banyak diminati oleh banyak orang? Nah, dari sini kita bisa belajar. Mengikut Kristus, kita merendahkan diri, hidup tulus, ikhlas, berani mengambil di dalam jalannya kehendak Tuhan. Berani berarti dengan kata lain kita berani membayar harga atau kita memiliki berani tampil beda. Apakah mudah? Tentu saja tidak, gitu ya. Kalau kita berani tampil beda itu ada sebuah harga yang harus dibayar dan itu tidak murah. Contoh sederhana saja, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita di dalam lingkungan sekolah, temennya nyontek, kita tidak mau nyontek, kira-kira apa yang terjadi? Pasti akan dikasak kusuk, gitu ya. Tidak mau nyontek, sok rohani misalnya. Oh, sok ini dan itu. Bisa jadi kita dikucilkan, bisa jadi kita tidak punya teman, itu dalam ruang lingkup sekolah. Bisa di ruang lingkup kita pekerjaan, bisa di ruang lingkup masyarakat, keluarga dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, pada saat kita mengambil keputusan untuk memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia, itu ada harga yang harus dibayar. Bisa kita tidak punya teman, bisa kita diguncingkan, bisa kita dikucilkan, dan lain sebagainya. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kembali mengingatkan kita untuk berani mengambil resiko, untuk dengan sadar, untuk tulus, untuk ikhlas, mengambil keputusan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, dan itu tidak murah. Kalau kita berani mengambil jalan, keputusan hidup yang berbeda dari teman-teman kita, dari lingkungan kita, tidak usah takut, karena firman Tuhan dengan jelas di dalam kitab Roma, dituliskan Roma 12 ayat yang kedua, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan tegas firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tidak usah khawatir. Gitu. Kita tidak punya teman, tidak usah khawatir. Karena dengan kata lain kita sudah belajar mengambil keputusan untuk hidup berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan itu adalah bayar harga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karakteristik kita sebagai warga kerajaan surga,
kita sebagai anak-anak Allah gitu ya, kita sebagai pengikut Kristus, karakteristik apa yang harus ada di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-35 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Karakteristik kedua yang wajib ada di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga, yang tadi kita pertama sadar gitu ya, merendahkan, hidup pasrah, hidup berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus saling mengampuni. Itu hukumnya wajib. Jadi ini bukan bukalapak gitu ya yang bisa kita negosiasi gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang wajib. Hukumnya wajib, harus kita kerjakan, tidak bisa dinego dan tidak bisa tidak. Jadi karakteristik kita sebagai warga kerajaan surga dari perumpamaan yang sudah dicatat di dalam kitab Matius tadi, 2 perumpamaan orang yang punya hutang, itu kesimpulan secara sederhananya adalah kita harus saling mengampuni. Seperti Kristus yang sudah mengampuni kehidupan kita, jadi kita juga sebagai pengikutnya, kita sebagai Kristus-Kristus kecil juga harus meneladani dan melakukan apa yang sudah Kristus contohkan dalam kehidupan kita. Mengampuni itu kalau diibaratkan, kalau kita belanja, ibaratnya itu di pasar swalayan. Kalau di swalayan kan tidak mungkin toh kita mau menawar, ada Indomie nih 3.000, kalau mau ya beli, nggak mau ya sudah, kan gitu. Nggak mungkin 3.000 kita mau nawar harganya 1.500 ya, kayak di pasar beli sayur 10.500 dapat 6 kan gitu. Tidak bisa. Jadi mengampuni itu ibaratnya kalau kita belanja itu belanja di swalayan. Harganya sudah ada, sudah tertera. Mau ya itu, enggak mau ya sudah gitu. Lah itu sama dengan kehidupan kita. Mengampuni itu hukumnya adalah wajib. Karena apa? Seperti tadi yang diilustrasikan dari hamba yang sudah diampuni, sudah dilunaskan, dibebaskan, hutangnya 60 juta dinar. Masa kita yang orang lain hutang kepada kita hanya 100 dinar harus kita ibaratnya sampai ujung bumi harus kita kejar. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ilustrasi ini? Kehidupan kita kalau dibanding orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita tidak tahu. Bisa orang tua atau bisa teman, bahkan bisa jadi orang yang tidak kita kenal itu bisa menyakiti hidup kita. Gitu. Bisa jadi karena sekarang di media sosial kadang kita bisa bertengkar dengan orang yang tidak kita kenal juga kan. Jadi pada prinsipnya banyak hal, banyak potensi yang bisa memungkinkan kita, membuat kita itu marah, membuat kita sakit hati, membuat kita jengkel gitu ya. Bisa di rumah dengan orang tua, kalau di sekolah bisa dengan teman, di media sosial dengan orang yang tidak kenal atau siapapun itu. Pada prinsipnya, maukah kita belajar melepaskan pengampunan? Coba kita merenungkan, hamba yang berhutang 60 juta dinar dihapuskan. Masa kita yang 100 dinar saja harus kita tagih? Ilustrasinya seperti itu. Sama dengan kehidupan kita. Sudah berapa kali kehidupan kita itu menyakiti hati Tuhan? Kalau kita renungkan ya, anggap saja satu hari itu kita tidak taat, kita menyakiti hati Tuhan sekali saja. 1 tahun sudah 365 kali, kurang lebih. Nah, umur kita berapa? Sudah di atas 15 tahun, tinggal dikalikan. Itu saja kalau hanya 1 kali kita berbuat dosa. Bisa berkali-kali. Bahkan bisa jadi mayoritas hidup kita banyak sekali menyakiti hati Tuhan. Kehidupan kita yang sudah berkali-kali menyakiti dan bahkan tidak terhitung banyaknya. Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Masa kita tidak mau mengampuni orang-orang yang di sekeliling kita yang mungkin hanya menyakiti kita sekali, 2 kali. Wah, terlalu menyakitkan, wah, terlalu ini, dan ini. Kita belajar dari perumpamaan hari ini. Kalau kita tidak mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, apa yang orang-orang lakukan dalam kehidupan kita itu tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan saja mau mengampuni, dan marilah kita belajar mengampuni. Karena kalau tidak, efeknya seperti tadi ya, di ayat yang ke-13.
Hai kamu hamba yang jahat. Hamba yang jahat, dia akan dilemparkan dalam kegelapan, diserahkan kepada algojo-algojo, gitu ya. Di ayat 1 perikop ini kita bisa baca di rumah. Yang pada kesimpulannya, kalau kita tidak mengampuni, sederhananya, kesimpulannya berarti kita bukan menjadi warga kerajaan surga. Gitu. Karena pada prinsipnya gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Yang kudus dengan yang tidak kudus juga tidak mungkin dapat bersatu. Karena sesuatu yang berbeda. Dan dari renungan kita yang sederhana saat ini, mari kita belajar, merenungkan, kita mengoreksi perjalanan kehidupan, pengenalan kita akan Kristus, pengikutan kita, hidup kita di dalam Kristus sudah sejauh mana. Sudahkah kita lebih banyak menyenangkan hati Tuhan, atau lebih banyak kita tidak menaati dan melukai hati Tuhan? Kiranya renungan singkat ini kembali mengingatkan kita untuk kembali kita berjalan di dalam rencana, di dalam kehendaknya, dan di dalam hatinya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Renungan yang singkat, yang sederhana. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, yang memberikan pertumbuhan, sehingga kami boleh mengalami pengenalan akan Engkau lebih dan lebih lagi. Kehidupan kami setiap hari berjalan di dalam rencana-Mu yang kudus, di dalam kehendak-Mu yang sempurna, dan di dalam perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Krismiati yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan firman-Nya menjadi terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, kita angkat satu pujian lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Terima kasih buat Bapak Ibu guru yang saya kasih dan anak-anak yang kami banggakan. Ibadah pada pagi hari ini sudah selesai dan selamat mengikuti KBM untuk anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih.